Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Rivaldus Jurus dari program studi S1 Keperawatan, khususnya di kelas 2025G. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas Pancasila tentang isu korupsi dalam pelayanan publik, khususnya dalam profesi keperawatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa korupsi dalam bidang kesehatan, khususnya di keperawatan, masih menjadi suatu masalah yang serius di Indonesia atau yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi seperti apa sih yang sering terjadi? Yang pertama itu ada kenaikan harga alat kesehatan, yang kedua ada penerimaan suapan dari seorang pasien kepada seorang perawat, yang ketiga pemalsuan dokumen seperti surat vaksinasi, dan yang keempat korupsi dalam penerbitan surat izin kerja perawat. Nah, korupsi-korupsi seperti ini akan menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dan dan tentunya dapat merugikan dana yang sudah ditentukan atau keuangan negara. Perawat sebagai profesi harus menjaga profesionalisme dan tidak boleh menerima sekecil apapun suapan atau hadiah dari seseorang pasien agar terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi. Itu tadi poin pertama. Nah, pada poin yang kedua ini, kita menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam isu korupsi dalam dunia keperawatan. Nah, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dengan menanggapi kasus-kasus seperti kasus korupsi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu mengandung nilai moral dan etika yang dapat menolak tindakan-tindakan korupsi seperti itu. Contohnya pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau pada sila kedua, di mana sila itu menegaskan bahwa sikap dan adil yang harus wajib dimiliki dalam dunia pelayanan kesehatan. Karena nilai Pancasila dapat membantu menurunkan tindakan-tindakan korupsi dengan menanamkan integritas, keadilan, dan moralitas dalam berperilaku, serta dalam kebijakan pelayanan-pelayanan kesehatan publik. Nah, pada poin yang ketiga, bagaimana peran sila Pancasila dapat menjadi dasar penyelesaian masalah atau korupsi dalam menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus korupsi. Nah, pada sila Pancasila memiliki kontribusinya masing-masing dalam menangani masalah-masalah atau kasus seperti kasus korupsi. Poin yang pertama itu, atau sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di mana pada sila ini menekankan bahwa ketakwaan dan moral yang menjadi landasan integritas seseorang, atau poin. Nah, poin yang kedua, atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila ini juga mendorong sikap seseorang atau mendorong sikap adil dan penolakan terhadap ketidakadilan akibat adanya tindakan-tindakan korupsi tersebut. Nah, poin yang ketiga, atau sila persatuan Indonesia, di mana sila ini juga menegaskan bahwa pentingnya itu menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menolak tegas tindakan-tindakan korupsi yang akan merusak citra bangsa Indonesia. Pada poin yang keempat, atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana pada sila ini juga menuntut adanya sikap transparan dan bermusyawarah dalam pengambilan suatu keputusan agar tidak adanya penyalahgunaan atau wewenang dalam profesi. Nah, poin yang kelima, atau pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada sila ini juga mendorong pemerataan keadilan tanpa adanya tindakan-tindakan diskriminasi termasuk dalam layanan publik.
Nah, dengan adanya sikap-sikap perdamaian di atas, Pancasila dapat membantu membangun sikap-sikap atau karakter-karakter pada diri seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan penolakan terhadap kasus atau isu-isu seperti kasus korupsi. Kemudian menekankan aturan dan moralitas dan membina budaya anti korupsi dalam profesi keperawatan maupun sektor layanan publik lainnya. Nah, itu saja pemaparan materi saya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya Agustinus Rivalus Jurus, izin pamit undur diri. Terima kasih.